Kami mohon Roh Kudus memampukan setiap kami, memberikan hati yang baik kepada setiap kami, telinga yang mudah untuk mendengar. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul untuk khotbah saya di pagi ini, Yesus segera datang. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan, setelah Yesus naik ke surga, kemudian dalam ayat 11 di situ dijelaskan ada satu janji yang pasti akan tergenapi, saudara. Kenapa saya katakan pasti tergenapi? Karena janji itu bukan hanya disampaikan oleh Yesus sendiri, tapi juga banyak saksi, termasuk malaikat yang waktu itu mengatakan bahwa Yesus akan datang segera. Itu artinya saudara, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kedatangan Kristus kedua pasti akan terjadi. Amin. Alkitab memberitahu kita, saudara, soal waktu kita tidak ada yang akan tahu. Jadi saudara, jangan pernah percaya kalau ada seorang pendeta, dia bergelar master kah, doktor kah, dia berkata tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Yesus akan datang, itu omong kosong. Kenapa? Kepintaranmu tidak bisa memprediksi kapan Yesus akan datang kedua kali. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak tahu. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia berkata seperti itu. Itu artinya saudara, kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Persoalannya adalah kapan, kita tidak tahu, saudara. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, kita perlu tahu, saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, apa yang harus kita siapkan, baik sebagai orang-orang percaya secara pribadi maupun sebagai gereja, sebagai tubuh Yesus, saudara. Saya akan membagikan 3 hal buat saudara pagi ini. Yang pertama, saudara, perhatikan dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 8 firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, Yesus pasti akan datang kedua kali. Karena itu tertulis dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal yang sama, bahwa dia sudah naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Tapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini, saudara. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Kalau Yesus pasti akan datang kedua kali. Yang pertama, saudara, lihat ayat 8. Di situ dijelaskan ada satu perintah yang sangat penting yang Yesus mau baik saya sebagai hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan harus lakukan. Perintah itu apa? Menjadi saksi. Saudara, kata menjadi saksi dalam bahasa Yunani ditulis kata martus. Itu sebabnya kita mengenal ada istilah marturia, kemudian ada istilah martir. Saudara, Yesus meminta kepada setiap kita bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar jadi anggota jemaat. Yesus meminta kita lebih, yaitu apa? Menjadi saksi, saudara. Kalau menjadi saksi berarti mata harus benar, perkataan harus benar, cara hidup juga harus benar. Karena saksi tidak boleh salah, tidak boleh melenceng, saudara. Dan Yesus panggil setiap kita, engkau harus hidup menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi, saudara? Menjadi saksi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Yesus panggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang lain yang belum percaya kepada Yesus. Itu panggilan yang Yesus beri kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam ayat 6 dan 7. Orang-orang yang berkumpul waktu itu, mereka tanya kepada Yesus dan mereka minta, Yesus, kira-kira pada masa ini engkau mau tidak memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang Israel pikirannya hanyalah bagaimana kerajaan dipulihkan supaya ada raja
Itu yang ada dalam pikiran mereka. Tapi Yesus dalam ayat 8 katakan apa? Kamu tidak perlu tahu kapan masanya pemulihan itu akan terjadi. Tapi satu hal yang perlu harus kamu lakukan adalah menjadi saksi. Engkau harus pergi, engkau harus keluar, beritakan kabar baik. Kemana saudara? Di situ dikatakan apa? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hari-hari ini gereja tidak lakukan amanat agung, tidak lakukan perintah Yesus untuk memberitakan Injil, saudara. Lebih nyaman dengan apa yang ada pada mereka. Dibatasi dengan tembok-tembok gereja, dibatasi dengan kenyamanan yang ada, sehingga tidak mau pergi seperti bangsa Israel. Mereka maunya kerajaan, mereka maunya apa? Saudara, tinggal diam di tempat. Kalau orang sudah minta kerajaan, minta pemulihan kerajaan, berarti apa? Pikirnya hanya diri sendiri. Tidak mau pikir orang lain, tidak mau pikir keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Tuhan Yesus mengajak kepada setiap kita. Bahkan Dia mendorong setiap kita, engkau harus hidup jadi saksi, saudara. Beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada orang lain, saudara, yang belum mengenal Yesus. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum percaya Yesus, ini kesempatan, saudara. Engkau percaya kepada Yesus, undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau ada keluargamu yang belum percaya Yesus, doakan Dia, injili Dia. Saudara, makanan tidak bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Uang tidak bisa menolong dia untuk lompat tiba-tiba ke surga. Tidak bisa. Tapi yang bisa hanyalah Yesus. Karena Yesus katakan, aku pergi ke surga, aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Dia siapkan tempat. Jadi saudara jangan khawatir. Di surga Yesus sediakan tempat yang luas untuk setiap kita. Itu sebabnya saudara penuhilah surga. Karena Yesus panggil setiap kita untuk menolong setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini kita belajar. Kalau Tuhan menginginkan kita hidup jadi saksi, berhenti untuk pikir diri sendiri. Stop pikir diri sendiri. Hanya mau aktivitas keagamaan, tapi tidak pernah mau ada perubahan dalam hidup. Saudara, orang pintar banyak hari ini. Tapi kalau orang pintar tidak bisa membawa perubahan untuk dirinya sendiri, bahkan orang lain, percuma kepintaranmu. Jabatanmu tinggi, tapi kalau tidak ada perubahan dalam hidupmu, bahkan kau tidak bisa berdampak untuk keluargamu dan lingkunganmu, percuma. Itu sebabnya jangan heran rumah tangganya, kehidupan pribadinya, bahkan kehidupan berjemaat, semuanya penuh dengan kegaduhan. Kenapa? Semuanya tidak taat kepada firman, tidak mau dengar apa kata firman Tuhan, saudara. Dengar khotbah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saudara, bukan waktunya seperti itu. Kita perlu hidup menaati firman Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat manusia, kepintaranmu. Jangan kau mengandalkan apa yang ada padamu, karena semuanya itu sia-sia, saudara. Tapi kita harus perlu hidup mendasarinya dengan firman Tuhan. Saudara, saya tidak peduli dengan jabatan dan gelar saya. Mau MTH kah, mau apakah, tidak peduli. Tapi saya peduli dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya lebih tertarik menyampaikan firman Tuhan daripada isu-isu yang lain. Kenapa? Karena hanya dengan firman Tuhan, Tuhan bekerja di hati setiap kita. Saudara, Tuhan bekerja di tengah kita, di tengah umatnya, di tengah gereja dengan 3 hal. Pertama, dengan kehadirannya melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, melalui firman-Nya. Yang ketiga, melalui para pemimpin yang Tuhan bangkitkan di gereja. Jadi saudara, firman Tuhan, kemudian setiap kita ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan kita taati, kita ikuti apa yang para pemimpin gereja nasihatkan kepada setiap kita, ajarkan kepada setiap kita. Itu akan menolong setiap kita, saudara, untuk kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan menjadi murid Kristus. Saudara, ini penting buat setiap kita. Kita perlu menjadikan firman yang diajarkan gembala, yang diajarkan para pendeta, itu sebagai pengajaran yang tidak hanya berhenti di gereja saja,
tapi akan berlanjut sampai menjadi pengajaran untuk di rumah kita. Jadi pengajaran khotbah-khotbah yang disampaikan oleh gembala hamba-hamba Tuhan jangan hanya berhenti di gereja, tapi saudara jadikan itu sebagai pengajaran yang akan saudara terus ajarkan sampai di rumah saudara. Sehingga yang diberkati bukan hanya kita saja, tapi anak kita semuanya juga akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, ini penting sekali buat setiap kita. Jadi harus belajar untuk menaati firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu ada seorang teman, dia tanya kepada saya, pendeta, kira-kira pandangan pendeta bagaimana kalau ada di jemaat yang minta nikah, minta diberkati, padahal dia sudah pernah nikah dan dia bukan cerai mati. Kemudian saya bilang begini, kalau di gereja gembala itu biasanya dituntut untuk taat dua hal. Pertama, Alkitab, yang kedua adalah anggaran dasar rumah tangga gereja. Bersyukur karena apa? Saya melayani di tengah-tengah gereja yang dua-duanya tidak bertentangan. Baik anggaran dasar berkata apa? Tidak boleh. Karena apa? Perceraian itu tidak dikehendaki. Alkitab juga sama. Jadi saya katakan, saya tidak akan pernah memberkati. Kenapa saudara? Saya harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada kepada desakan dari jemaat. Mungkin saya tidak akan populer, tidak masalah, yang penting Tuhan berkenan kepada saya. Daripada saya mencoba untuk menyenangkan hati semua orang, tapi tidak taat kepada firman Tuhan, saya tidak ikuti firman Tuhan, lebih baik engkau lockdown saya tidak apa-apa di hatimu, di pikiranmu tidak apa-apa, yang penting Tuhan jangan lockdown saya. Nah, kan begitu. Saudara, ini penting, ya. Itu sebabnya apa? Tegas, saudara. Hidup berjemaat harus tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau firman Tuhan katakan boleh, boleh. Kalau tidak, no. Sebagai hamba Tuhan, saya mendisiplin diri saya seperti itu. Tidak boleh main-main dengan firman Tuhan. Taati firman Tuhan, supaya saudara mengerti. Jangan paksa pendetamu, jangan paksa gembalamu untuk ikut apa maumu. Jangan paksa gembalamu untuk ikut apa yang menjadi keinginanmu, karena keinginanmu belum tentu keinginan Tuhan. Tapi semua kita harus memiliki pandangan yang sama, yaitu dari firman Tuhan. Saudara, ini penting buat setiap kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya teringat ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal bernama Alexander Wang. Dia sudah terlalu tua sekali. Jadi untuk berdiri di mimbar saja dia sudah tidak mampu, saudara. Untuk berkhotbah dia sudah tidak mampu karena sudah lanjut sekali usianya. Tapi saudara, apa yang dia lakukan? Setiap pagi dia masih bangun dari tempat tidurnya. Sekalipun dia tidak kuat berdiri, tapi setiap hari dia masih mendisiplinkan dirinya untuk berdiri dari tempat tidurnya. Dia masuk ke ruang kerjanya. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan khotbah. Aneh tidak? Dia sudah tidak bisa berdiri untuk khotbah, tapi ngapain dia menyiapkan khotbah? Saudara, dia setiap hari dia masih menyiapkan khotbah, padahal dia tidak bisa untuk menyampaikan khotbah berdiri di rumah. Dan dia katakan, saya tidak menyampaikan khotbah, tapi mempelajari firman ketika saya menyiapkan khotbah ini bermanfaat untuk hidup saya. Dan dia berkata, saya yakin bahwa dengan mempelajari Alkitab itu sangat penting bagi kehidupan pribadi saya. Saudara, firman Tuhan penting buat kehidupan kita. Selidiki firman Tuhan, belajar secara pribadi firman Tuhan. Seperti Billy Graham pernah berkata, meski Alkitab terbuka dan mudah dibeli di mana-mana, Alkitab tetap tertutup bagi jutaan orang. Saudara bisa dapat Alkitab dengan mudah. Bahkan kita pernah bagi Alkitab secara gratis. Mudah sekali. Alkitab tidak pernah digembok. Saudara bisa membaca kapanpun, tapi Alkitab tetap akan menjadi tertutup bagi setiap orang yang tidak pernah membaca. Saudara bisa beli Alkitab di toko-toko buku. Saudara beli, tidak ada masalah, akan dilayani. Saudara membaca kapanpun bisa. Tapi hari-hari ini saudara banyak Alkitab
menjadi tertutup bagi orang-orang yang tidak mau membaca. Apalagi bagi mereka yang membaca tetapi tidak menerapkan ajaran dari Alkitab untuk dirinya sendiri. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu harus mengubah hidup saudara, harus memperbaharui hidup saudara, karena itu penting sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus datang kedua kali, dan itu pasti ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan, saudara. Harus hidup taat seperti firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu penting. Yang ketiga, yang terakhir, saudara lihat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Bisa katakan begini: setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua berkumpul dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang dilakukan oleh para murid dalam nats ini, saudara? Di situ dikisahkan bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka naik ke satu ruangan di atas, kemudian mereka melakukan doa bersama-sama. Itu sebabnya jangan hanya jadi orang yang beragama, tapi jadilah pengikut-pengikut Kristus yang punya hubungan doa yang dekat dengan Tuhan. Saudara, saya percaya persoalan apapun Tuhan pasti akan turut bekerja dalam hidup. Saya mengajak setiap kita yang ada tempat itu pamit berdiri. Kita angkat pujian ini, saudara, karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Saya undang pemain musik dan WL singer maju ke depan. Kita percaya bahwa apapun persoalan kita, masalah yang kita hadapi, kekhawatiran, kecemasan, kekurangan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Saudara, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, Yesus sudah berkata bahwa Dia sudah bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kedua kali menjemput setiap kita. Itu sebabnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Harus hidup jadi saksi, harus taati firman Allah, dan yang ketiga, bangun kehidupan doa. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah Yesus menolong setiap engkau melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang berat, melewati masa-masa yang sukar. Saya percaya ketika ada Yesus dalam hidupmu, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan. Dia Allah yang sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Dia naik ke surga, Dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada kita. Dan Dia berjanji akan datang kedua kali untuk setiap saya dan saudara. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman, kita harus hidup jadi saksi. Kita harus taati firman Allah, tapi bangun kehidupan doa kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kuatkan kami, Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh melakukan setiap kebenaran yang kami dengar. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Hamba mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.